Salam saudara terkasih, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan lanjutan dari kitab Filipi. Hari ini kita masuk di Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30 dengan tema kasih pasti rela berkorban bagi kemajuan Injil. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu hati kami semua sungguh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu mengerti firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, urapi kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar renungkan bersama, sungguh kami dikuatkan untuk menghidupinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Karena Dia kasih adanya. Bukti kasihnya kepada kita nyata melalui anaknya yang tunggal yang dianugerahkannya untuk kita, supaya kita yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Rasul Paulus meneladani Tuhan Yesus dengan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam kondisi dia terpenjara karena Injil, sesungguhnya sangat membutuhkan teman yang dapat menguatkan dan melayani dia. Tetapi justru dia memperhatikan kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan jemaat Filipi. Ini merupakan sebuah teladan yang kontroversial dengan prinsip dunia ini. Prinsip dunia ini adalah aku lebih utama, yang lain belakangan, tidak perlu. Rasul Paulus merasakan bagaimana Tuhan Yesus telah begitu luar biasa mengasihinya, telah menyerahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kasih yang begitu luar biasa besar bagi dia, yang telah menyelamatkan dirinya. Yang apa yang dilakukan dalam hal apa? Saat itu dia diselamatkan pada saat kondisi sedang apa? Mengejar-ngejar pengikut Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Maka dia sungguh-sungguh merasakan, aku tidak layak Tuhan. Tetapi Yesus telah menyelamatkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah alasan bagi Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi. Bagaimana agar jemaat ini tetap setia kepada Injil dan mengakui bahwa kesetiaan jemaat ini, ya saudara, Allah saksi mereka atas kesetiaan mereka. Dan hati Rasul Paulus seperti yang diungkapkannya dalam pasal 1 ayat 8, dengan kasih mesra Kristus Yesus. Artinya apa? Denyut nadiku bergerak seirama dengan denyut nadimu, jemaat Filipi, di dalam Kristus Yesus. Demikian dia merindukan jemaat Filipi. Semangat jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil, saudara, disaksikan oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka turut mendapat bagian dalam karunia yang diberikan kepada Rasul Paulus, sama ya dalam pasal 1 ayat 9. Sama apa yang telah aku dapatkan, itu juga yang akan kalian dapatkan. Karena apa? Iman mereka sama, semangat mereka sama. Ini membuktikan bahwa memanglah benar bahwa jemaat ini proaktif dalam pemberitaan Injil, saudara. Ternyata ketika Rasul Paulus telah meninggalkan jemaat Filipi, ada lawan yang berusaha menghancurkan iman mereka dalam pasal 1 ayat 28, sehingga mereka mengalami penderitaan. Tentu saudara, kasih yang begitu besar inilah yang memampukan dia untuk dapat mengasihi orang lain dan juga sanggup mengutamakan yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat Filipi adalah kini menjadi sasaran arahan pandangannya. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baru terbentuk. Kini mereka tanpa ada yang memimpin atau menggembalakan, karena telah mengirim Epaphroditus untuk melayani Rasul Paulus awal keberadaannya di penjara Romawi, saudara. Saudara terkasih, tentu kasih Tuhan yang begitu besar
yang telah diterima oleh Rasul Paulus dan yang juga telah diterima oleh jemaat Filipi, dan saya dan saudara hari ini menjadi dasar Rasul Paulus untuk tetap mengasihi jemaat Filipi. Di sisi yang lain, jemaat ini sedang berada dalam masalah karena apa? Tantangan dari musuh Injil. Sedang tidak ada pemimpin bagi mereka untuk menguatkan mereka. Rasul Paulus, saudara, tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat Filipi, yaitu kehadiran seorang pemimpin yang boleh menguatkan mereka. Pemimpin yang dibutuhkan karena ada usaha dari musuh-musuh Injil untuk melemahkan iman mereka yang selalu berusaha memecah belah mereka, saudara. Melihat kondisi yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi, akhirnya Rasul Paulus memutuskan untuk apa, saudara? Mengirim Timotius untuk mengunjungi jemaat Filipi yang dapat menguatkan mereka. Walaupun sebenarnya Rasul Paulus sangat membutuhkan kehadiran Timotius berada di dekatnya, tapi mengingat keberadaan jemaat Filipi, dia rela melepas Timotius. Bagaimana mewujudkan kasih itu, saudara? Ya, sesuai dengan tema kita, kasih pasti rela berkorban. Ayat 19 sampai 23 menyatakan kasih sesuai dengan kepentingan Kristus, saudara. Ayat 19 dikatakan demikian. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Timotius adalah rekan sekerja Rasul Paulus, yang bagi Rasul Paulus sendiri Timotius adalah anak rohani yang sungguh sangat dia kasihi. Kehadiran Timotius di dalam pelayanan Rasul Paulus sangat berarti bagi dia. Timotius selalu menyertai Rasul Paulus dan juga sering menjadi utusan atau meneruskan pelayanan, sementara Rasul Paulus pergi ke daerah lain mengerjakan pelayanan berikutnya. Dan nanti Timotius kembali menyusul Rasul Paulus. Tetapi pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, Timotius turut serta dengan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan, Timotius juga ada serta dengan Rasul Paulus saat pertama sekali memasuki daerah Filipi untuk memberitakan Injil. Inilah yang menyebabkan Timotius penting hadir di tengah-tengah jemaat Filipi. Karena apa? Karena dia tahu kondisi jemaat Filipi. Saat surat ini ditulis, saudara, oleh Rasul Paulus, jemaat Filipi membutuhkan dukungan pemimpin yang dapat menguatkan dan menolong mereka. Sedang di sisi yang lain, Rasul Paulus pun sendiri sangat membutuhkan kehadiran Timotius dekat dengannya untuk menguatkan dan menolongnya. Timotius diperlukan oleh Rasul Paulus menjadi teman sharing dan melayani kebutuhan Rasul Paulus selama dalam penjara. Rasul Paulus dalam kondisi ini sangat membutuhkan dukungan teman, karena ada kemungkinan ada sanksi apa, saudara? Ancaman hukuman mati yang didakwakan kepadanya. Tapi Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi dan sungguh merasakan bagaimana sangat berat keberadaan jemaat Filipi. Tentu mereka membutuhkan kehadiran seorang pemimpin rohani. Rasul Paulus tidak mengambil sikap terlalu mengasihani dirinya sendiri dan tidak mementingkan keegoisannya, menganggap jemaat Filipi lebih utama daripada dirinya sendiri. Tentu ini dia lakukan ketika jemaat Filipi terhibur dan dikuatkan. Ini merupakan satu kekuatan bagi dirinya sehingga dia akan sanggup bertahan dalam pemenjaraannya, saudara. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk segera mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang dituliskannya, supaya tenang juga hatiku, memandang jauh ke depan bagaimana supaya jemaat Filipi dapat bertahan dalam tantangan iman dan bertumbuh. Rasul Paulus memandang kepada hal ini, supaya kehadiran Timotius di tengah-tengah jemaat Filipi akan menolong mereka dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Inilah yang dapat membuat hati Rasul Paulus menjadi tenang. Bagaimana dengan kita, saudara? Saat kita butuhkan dukungan dan ada orang lain yang membutuhkan juga apa yang kita rindukan supaya iman mereka bertumbuh.
Sanggupkah kita merelakan orang lain itu terlebih dahulu daripada saya, daripada kita? Dalam Tuhan Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Rasul Paulus mengarahkan ke depan untuk masa yang akan datang. Tetap memandang kepada Tuhan Yesus yang olehnya nyata dia rasakan, bahwa kelak bersama-sama dengan jemaat Filipi akan disatukan di dalam kerajaan Allah. Satu pemandangan yang membuat pengharapannya tetap teguh bahwa kehidupan dunia akan berakhir. Tapi ada satu yang pasti terjadi, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus kelak di sorga. Kiranya ini menjadi satu penghiburan bagi kita saat ini juga. Kalau ada pergumulan dan ada juga orang yang juga membutuhkan dukungan, dapatkah kita saling berbagi kasih, saudara? Mungkin kita berkata, bagaimana aku dapat menolongnya sedang aku sendiri pun punya pergumulan yang sangat berat. Ingat teladan Rasul Paulus ini, memandang orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Akhirnya apa, saudara? Kita akan dimampukan untuk menolong orang tersebut. Inilah rahasia di dalam kasih Kristus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang akan menolong kita dengan memberi kelegaan dan ketenangan, saudara. Tetapi bila kita menahan kasih itu di hidup kita dengan alasan aku punya pergumulan yang sangat berat, bagaimana aku bisa memperhatikan orang lain? Maka itu berarti kita menutup pintu pertolongan akan kuasa Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita tidak akan dapat menikmati kasih dan perhatian Tuhan bagi kita. Lebih parah lagi, kita kehilangan pengharapan akan kuasa Tuhan. Ini tentu akan menambah berat beban kita dan akan membuat kita bisa putus asa di dalam hidup. Saudara yang terkasih, inilah rahasia Rasul Paulus dan kita saat ini. Dia saksikan bagi kita hari ini. Untuk apa, saudara? Karena inilah yang membuat Rasul Paulus tenang dan kuat walaupun dalam pergumulan yang sangat berat yang sedang menekan dia. Bukankah memang dia membutuhkan kehadiran Timotius di hidupnya? Tapi dia tidak menahan Timotius. Dia mengirimkan Timotius dengan segera kepada jemaat Filipi. Dan ia merasakan suatu ketenangan di dalam hatinya. Masalahnya memang belum selesai, tapi dia mampu menghadapinya dengan tenang. Saudara yang terkasih, berhentilah mengasihani diri sendiri dan berjuang untuk berhenti untuk diri sendiri, tapi berjuang untuk semangat untuk mengasihi orang lain, sehingga kita tidak terpaku kepada rasa sakit, rasa berat yang kita rasakan, tapi kepada kasih yang dapat dirasakan oleh orang tersebut yang kita perhatikan itu. Ketika mereka dikuatkan, sesungguhnya saya dan saudara akan beroleh kebahagiaan yang tidak dapat tergantikan oleh hal apapun. Kebahagiaan itu berasal dari Tuhan dan akhirnya kita akan mendapatkan diri kita kuat, mampu menanggung penderitaan itu. Itulah sesungguhnya kepuasan saat penderitaan dan kita akan beroleh sukacita penuh, saudara. Ayat 20. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ada sebuah ungkapan, saudara, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Teman tertawa sangat banyak, tetapi teman menangis tidak ada. Inilah yang sesungguhnya dialami oleh Rasul Paulus. Tiada seorang pun yang dapat menjadi teman bagi dia untuk berbagi kecuali Timotius dan Epaphroditus saat dia di penjara. Tidak ada yang bisa diharapkan yang mengerti kondisi dia dan bagaimana pergumulan yang dia hadapi. Semuanya telah pergi mencintai dunia ini. Pergumulan Rasul Paulus sangat jelas, saudara. Kondisi dia yang terpenjara karena berita Injil dan kondisi jemaat Filipi yang membutuhkan pemimpin yang dapat menguatkan mereka karena tekanan yang mereka hadapi. Jemaat ini baru terbentuk dan butuh dukungan, ditambah lagi banyak tekanan dari pihak luar.
Tidak ada orang lain yang dapat diutus oleh Rasul Paulus yang bersungguh hati memperhatikan kesejahteraan jemaat Filipi. Dengan kesedihan yang dalam Rasul Paulus rasakan, kalaulah ada orang lain yang dapat diutus di luar Timotius dan Epaphroditus, tentu bebannya agak ringan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Sungguh hal yang sangat fatal sekali. Kalau demikian terjadi bagi orang-orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia sudah stop, berhenti untuk mengasihi orang lain. Dia sudah melupakan tujuan dia diselamatkan, lupa akan harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk keselamatan saya dan saudara. Banyak orang yang sudah lupa akan tujuan dia diselamatkan. Bukan saja sekedar untuk masuk surga, sesungguhnya tujuan keselamatan kita itu, saudara, seperti Efesus 2 ayat 10. Tapi masuk dan mengerjakan pekerjaan baik yang telah dirancangkan Allah bagi saya dan saudara. Setelah diselamatkan, saudara, sekarang hidup kita bukan untuk kita diri sendiri. Banyak orang yang sudah melakukan hal yang demikian. Dia hanya hidup bagi dirinya sendiri. Dia akhirnya terobsesi dengan kepentingannya sendiri dan cenderung melihat kekurangan dirinya, bukan kepada betapa besarnya kasih Allah kepada dirinya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, banyak orang sudah lupa akan kasih Kristus yang telah rela berkorban untuk keselamatan kita. Rasul Paulus bersedih karena tidak ada orang yang mengikuti teladannya. Sedang dia telah begitu meneladani Kristus dalam hidupnya. Tapi orang-orang sekitarnya tadi yang telah dilayani telah mencari kepentingannya sendiri. Kata Rasul Paulus, tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Tentu ini sangat berat bagi Rasul Paulus karena orang-orang yang selama ini telah dia layani bersama-sama dia sebagai sebuah tim, tapi akhirnya mereka meninggalkan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus stop memikirkan dirinya sendiri. Ada yang lain bukan dirinya yang harus dia pikirkan. Betapa pentingnya kehadiran pemimpin bagi jemaat Filipi, sehingga dengan rela dia mengirim terlebih dahulu Timotius dan akhirnya Epaphroditus kepada jemaat Filipi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beroleh kelegaan luar biasa, saudara, cara Tuhan bekerja. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara saat ini? Masih adakah hati yang mau berkorban bagi orang lain? Adakah hati yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri? Atau masing-masing sudah hidup untuk dirinya sendiri? Atau jadi terlalu egois dengan terlalu mengasihani diri sendiri dan menyalahkan Tuhan? Mengapa begitu berat hidup menekan aku? Mari kita evaluasi diri, saudara terkasih. Pandang sekeliling kita. Lihat ladang-ladang yang sudah menguning matang untuk dituai. Masih terlalu banyak jiwa-jiwa yang saat ini sedang berjalan menuju maut. Siapakah yang mau diutus Tuhan untuk pergi menuai mereka? Tentu hanya orang yang tidak menyayangkan diri dengan hati yang rela. Itu yang Tuhan mau pakai. Tanpa berita Injil mereka pasti binasa, saudara. Menjadi sebuah penghiburan juga. Roma 10 ayat 15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jika saudara ingin menikmati betapa indahnya dan sukacitanya memberitakan Injil, saudara, mari bersama-sama mengerjakannya sesuai dengan karunia kita masing-masing. Ayat 22, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, Timotius memang layak untuk dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi.
Selain dia setia, tapi dia juga selama ini ikut serta dalam pelayanan, secara khusus dalam pembentukan jemaat Filipi. Bagi Rasul Paulus, Timotius adalah anak yang selalu membantu bapaknya. Kesetiaan Timotius sudah teruji, saudara. Dia setia mengikuti Rasul Paulus. Dan inilah yang dikirim Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Sepertinya dia mengatakan, Timotius ini sama dengan aku. Jika kalian mendengarkan aku, demikianlah juga kalian harus mendengarkan dia. Sebagaimana Timotius selama ini ikut serta dalam pelayanan Rasul Paulus sudah teruji. Demikian juga ketika dia di dalam penjara, Timotius menjadi pelayan yang setia bagi Rasul Paulus. Praktek pelayanan yang dilakukan Timotius adalah seperti hamba melayani Tuhan. Dia kerjakan sepenuh hati, sehingga Rasul Paulus berani mengatakan pikiran dan perasaan kami sama terhadap kemajuan Injil. Mengapa saudara Rasul Paulus berani mengatakan anak kepada Timotius? Tentulah karena Timotius juga menganggap Rasul Paulus adalah bapa rohani baginya. Tentulah mereka memahami peran masing-masing. Wajarlah sebenarnya Rasul Paulus berat melepaskan Timotius dengan perasaan sedih, karena betapa pentingnya Timotius baginya. Tidak ada alasan bagi Rasul Paulus, saudara, untuk menahan Timotius, walaupun penting kehadiran dia untuk melayani Rasul Paulus. Tapi betapa pentingnya lagi bagi jemaat Filipi. Demi apa? Demi kemajuan Injil. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Bila kelak ada di antara jemaat yang membuka pelayanan baru di tempat yang baru, apakah kita siap sedia mendukungnya? Walaupun di sini, di tempat ini butuh banyak para pelayan. Ayat 23, saudara. Dialah yang kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkara. Arti kata sudah jelas bagaimana jalannya perkaraku. Kita harus pahami, saudara. Sesungguhnya Rasul Paulus, bagi dia, saudara, bebas atau mati bukan penghalang bagi dia untuk menunda keberangkatan Timotius. Ini lebih kepada suatu kepastian berita yang akan dibawa oleh Timotius tentang perkara Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ayat 24-28. Mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Rasul Paulus mempunyai semangat yang berkobar-kobar dalam dirinya, walaupun belum ada kepastian keputusan perkaranya. Dia berpikir, saudara, dan berharap ada sebuah kepastian bebas supaya bisa mengunjungi jemaat Filipi. Suatu pengharapan karena kerinduan yang dalam untuk kemajuan Injil lewat jemaat Filipi. Pemikiran yang demikianlah yang membuat dia semangat dan optimis bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu dapat terjadi. Tentu pasti bagi dia adalah tetap bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Itulah yang pasti tergenapi, saudara, saat ini. Jika kita sedang berada dalam pergumulan yang berat, adakah pengharapan kita akan keberpihakan Tuhan kepada kita? Dan itu pasti. Seharusnya itu yang sungguh-sungguh harus kita pegang. Kita harus mengimani Tuhan berpihak kepada aku, sehingga kita sanggup semangat dan optimis. Dan ini akan membuat kita mampu bertahan dan kuat, saudara, bukan pesimis, saudara. Ayat 25. Sementara itu, gua nggak perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku. Perhatikan, dan teman sekerja, teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Bukan hanya Timotius yang dikirim, tapi juga Epaphroditus, saudara. Itu juga dikirim kepada jemaat Filipi, saudara. Padahal
Epaphroditus ini dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus. Tapi akhirnya dikirim kembali. Dalam apa, saudara? Betapa jemaat Filipi membutuhkan pemimpin. Untuk apa? Dalam rangka kemajuan Injil. Epaphroditus memang penting bagi Rasul Paulus karena tidak ada lagi sesungguhnya yang dapat melayani dia di penjara. Tapi ini pun dikirimnya seolah-olah aku gak penting lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus bahkan menganggap dirinya dengan Epaphroditus sederajat, sama dalam pelayanan pemberitaan Injil. Menganggapnya saudara, teman sekerja, selevel dengan dia, teman seperjuangan yang sama-sama bekerja bagi kemajuan Injil. Memang saat itu sebelumnya Epaphroditus itu sakit karena begitu berjuang keras, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya untuk melayani Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 30. Tapi itu pun dikirim oleh Rasul Paulus untuk apa? Saudara, satu hal yang dipikirkan oleh Rasul Paulus, demi kemajuan Injil, itu lebih penting daripada diriku sendiri. Luar biasa saudara, sikap yang diambil oleh Rasul Paulus. Beranikah saya dan saudara melakukan hal yang sama? Mengorbankan kepentingan pribadi bagi kepentingan Kristus atau kemajuan Injil. Mengapa ini dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara? Karena bagi dia kepentingan Kristus itu yang utama. Ya, ayat 26 dikatakannya, karena ia sangat rindu kepadamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ya, ketika Epaphroditus sakit, jemaat Filipi memang sedih. Ya, dia diutus untuk melayani Rasul Paulus, tapi dia sakit dan mereka sedih. Dan setelah sembuh dikirim. Ayat 27 dikatakan, memang benar ia sakit, ya, Rasul Paulus akui memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Rasul Paulus tidak menahan si Epaphroditus. Kita melihat saudara, apa? Ternyata hati jemaat Filipi juga begitu dalam terhadap Rasul Paulus. Mereka kirim Epaphroditus yang bukan sembarang orang, tetapi kualitas pelayanannya penting agar Rasul Paulus dapat terlayani dengan baik selama dalam penjara. Tapi karena Epaphroditus sakit, lebih baik dia pulang ke jemaat Filipi supaya tidak menjadi beban bagi Rasul Paulus. Itu yang ada dalam pikiran jemaat Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 28 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan hormatilah orang-orang yang seperti dia. Dari uraian firman Tuhan ini, saudara, kita melihat betapa hati Rasul Paulus sungguh-sungguh mengaplikasikan teladan Tuhan Yesus. Rasul Paulus rela memberi perhatian dan kasih kepada jemaat Filipi, walaupun sebenarnya kondisi dia pun sesungguhnya butuh perhatian dan kasih dari Timotius dan Epaphroditus, karena yang lain sudah pergi meninggalkan dia. Tapi penghiburan bagi Rasul Paulus adalah ketika jemaat Filipi nanti bangkit dan dikuatkan lewat kehadiran Timotius dan Epaphroditus di tengah-tengah mereka. Maka hatinya begitu terhibur. Ini menjadi sebuah prinsip yang harus kita hidupi, saudara. Senang ketika melihat orang lain bertumbuh imannya. Ya, ketika orang lain bertumbuh imannya, kita senang melihatnya. Itu yang terpenting, saudara. Yang terakhir, saudara, ayat 29 sampai 30. Bagaimana berkorban? Kasih yang bagaimana yang berkorban bagi kemajuan Injil.
yaitu mengasihi dengan totalitas dan menghargainya. Mengasihi dengan totalitas dan menghargainya. Ayat 29. Jadi sambutlah dia dengan Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tentunya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Orang yang telah totalitas menyerahkan hidupnya bagi pelayanan pemberitaan Injil sudahlah seharusnya mendapat penghormatan, karena mereka telah mengorbankan segenap hidupnya melayani Tuhan. Ini merupakan tantangan bagi kita saat ini, bahwa kita harus berjuang keras dalam pemberitaan Injil. Tidak ada waktu terluang dan santai dalam pemberitaan Injil. Karena apa, saudara? Karena begitu banyaknya jiwa-jiwa, dan sesungguhnya mereka berharga bagi Allah. Jika kita lengah, lalai, mereka akan keburu masuk ke dalam maut itu, saudara. Pernyataan ini, saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk mengikuti teladan Rasul Paulus, mengikuti Timotius dan Epaphroditus dalam melayani Tuhan. Mereka mempertaruhkan kesenangan dan keselamatannya dan juga jiwanya demi Kristus. Inilah hendaknya menjadi pendorong semangat bagi saya dan saudara untuk bersama-sama berjuang bagi pemberitaan Injil. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ayat 30. Sebab oleh karena Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Pernyataan ini bagi saya dan saudara adalah bahwa kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain dalam mengerjakan pelayanan. Dengan demikian kita bisa mengerjakan pelayanan secara totalitas. Ada tim pendoa syafaat, ada tim yang mencari informasi pelayanan, ada tim yang langsung mengerjakan pemberitaan Injil, dan mungkin banyak yang lain, saudara. Semuanya itu penting, sangat berharga, sehingga sangat diperlukan kehadiran semua itu, kemampuan dan talenta dalam melayani itu. Apa? Goalnya supaya Injil dapat diberitakan, dan akhirnya setiap orang yang mendengar dapat percaya dan diselamatkan dan dapat dimuridkan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, suatu teladan yang harus diikuti oleh semua orang percaya. Prinsip hidup tidak egois, tapi penuh kasih, menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Inilah yang memampukan seseorang sanggup merendahkan hati seperti Kristus. Hidup saling memperhatikan oleh hidup yang dikenal Tuhan. Dan itu juga teladan dari Rasul Paulus bagi kita hari ini. Di dalam Tuhan Yesus kita mampu dengan rela mengerjakannya. Saudara yang terkasih, marilah sama-sama berjuang dalam melayankan Injil dengan hati yang rela, saudara. Tentunya sikap egois harus disingkirkan, seperti yang Yesus katakan. Jika engkau mau mengikut aku, sangkallah dirimu, pikulah salibmu, dan ikutlah aku terus menerus. Harus ada kerelaan hati dalam ketertundukan kepada Allah, sehingga menjadi seorang hamba yang layak bagi tuannya. Karena berbahagialah hamba yang didapati tuannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena dia mengatakan, hai hambaku yang setia, mari turut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara yang terkasih, sungguh melalui firman Tuhan ini kita diajak rela berkorban bagi kemajuan Injil, karena kasih yang telah saya dan saudara telah nikmati. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Demi apa? Demi kemajuan Injil. Saya rindu kita semua boleh memikirkannya, dan kita semua sungguh-sungguh masuk di dalamnya untuk boleh memberitakan Injil, sehingga Injil terus bergema ke ujung-ujung dunia ini. Terima kasih. Kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
untuk firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan kepada kami saat ini. Bagaimana kami harus rela berkorban bagi kemajuan Injil. Tidak mementingkan kepentingan diri kami sendiri, tapi rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Mengutamakan kepentingan orang lain dengan sungguh-sungguh, supaya Injil semakin tersebar, dinyatakan. Karena hanya Injillah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.